Materi Pendidikan Agama Islam semester 4 mengenai teori perkembangan peserta didik. Yang pertama ada teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagaskan oleh Sigmund, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Teori behavioral menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan menurut pada pengaruh lingkungan. Kemudian ada teori Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Kemudian ada teori Piaget, memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya yaitu pada pola pikir seseorang. Ide utama dalam teori Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian menjelaskan perkembangan psikologi fisik atau psikologis dari peserta didik, mulai perkembangannya fungsi otak sehingga sering tingkatkan peserta didik dalam dapat memahami hal yang tingkatannya lebih tinggi. Berkembangnya fungsi psikomotorik sehingga dapat melakukan aktivitas fisik dengan lebih. Kemudian perkembangan kognitifnya yaitu kognitif ada 6 kata, yaitu pengetahuan, mengingat, menghafal, kemudian pemahaman, menginterpretasi atau dikatakan menginterpretasikan. Yang ketiga yaitu aplikasi, menggunakan konsep, memecahkan masalah. Yang keempat analisa atau menjabarkan suatu konsep. Yang kelima sintetis, menggabungkan nilai, metode, ide, dan lain-lain. Yang keenam evaluasi, membagikan nilai, ide, metode, dan lain-lain. Untuk perkembangan afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama pengenalan, yaitu ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu, merespon, aktif berpartisipasi. Yang ketiga penghargaan atau menerima nilai-nilai serta kepada nilai-nilai. Yang keempat pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Yang kelima pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan atau meniru gerak. Yang kedua penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat perangkaian atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima naturalisasi, yaitu melakukan secara gerak secara wajar. Kemudian yang mengenai perkembangan moral, dapat mengetahuinya perkara-perkara yang baik dan yang buruk, sopan santun, memahami terkait pikiran, perasaan, atau hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan religius, kematangan berpikir dan melakukan kewajiban dan religius terkait agama yang dianutnya, memahami batasan-batasan yang dimiliki oleh agama yang dianut. Demikian tadi merupakan indikator kompetensi menguasai perkembangan peserta didik sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam.